Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 17 September 2023, berjudul Karena Rahmat-Nya Tetap Selamanya. Ayat intinya terdapat di dalam Ezra 3 ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Karena Rahmat-Nya Tetap Selamanya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk dengungkan suara yang menyenangkan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, karena rahmat-Nya tetap selamanya, maka kita harus lebih bersungguh-sungguh meminta kuasa surga lewat kecurahan Roh Kudus, sebagaimana pernah terjadi pada hari Pentakosta waktu silam. Janji Roh Kudus diperuntukkan bagi kita sekarang ini, sebagaimana diberikan kepada murid-murid yang pertama. Sekarang ini Allah akan memberikan kuasa dari surga kepada laki-laki dan perempuan, seperti yang telah diberikannya pada hari Pentakosta kepada mereka yang sudah mendengar firman keselamatan. Pada saat ini juga, Roh-Nya dan Rahmat-Nya adalah untuk semua orang yang memerlukannya, agar kita mempercayai Dia dan firman-Nya. Kedua, karena rahmat-Nya tetap selamanya, maka kita harus selalu siap setiap saat untuk menerima panggilan Tuhan dalam melakukan pekerjaannya untuk melayani orang dan menyatakan kepada manusia Injil keselamatan. Kepada setiap orang yang menjadi pewaris rahmat-Nya, Tuhan menyerahkan satu pekerjaan untuk melayani orang lain. Secara perorangan, kita berdiri di tempat dan lingkungan kita sendiri dan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Kepada pelayan firman, perawat misionaris, dokter Kristen, orang Kristen, apakah pedagang atau petani, tenaga ahli atau montir, tanggung jawab itu diberikan kepada semuanya. Adalah tugas kita untuk menyatakan kepada manusia Injil keselamatan mereka. Semua usaha yang kita lakukan seharusnya menjadi sarana untuk pekerjaan ini. Ketiga, karena rahmat-Nya tetap selamanya, maka kita harus siap menjadi saluran minyak kudus ke dalam hati manusia, sementara kita tetap aktif dalam memperkenalkan tabiat dan Roh Kristus kepada dunia ini. Adalah satu kesempatan bagi setiap jiwa menjadi saluran yang hidup melalui mana Allah dapat menyalurkan ke dunia ini kekayaan rahmat-Nya dan juga kekayaan Kristus yang tak terhingga. Tidak ada yang sangat didambakan Kristus selain dari manusia yang akan memperkenalkan tabiat dan Roh Kristus kepada dunia ini. Tidak ada yang sangat dibutuhkan dunia selain dari pernyataan kasih juru selamat melalui manusia. Seluruh surga menantikan saluran-saluran untuk mengalirkan minyak kudus ke dalam hati manusia sebagai saluran berkat dan kebahagiaan. Keempat, karena rahmat-Nya tetap selamanya, maka kita harus bekerja lebih giat lagi karena rahmat Allah itu tidak akan tinggal di dalam jiwa orang yang selalu bungkam. Bahaya melihat kepada mereka yang hanya melakukan sedikit atau tidak melakukan apa-apa sama sekali bagi Kristus. Rahmat Allah tidak akan tinggal dalam jiwa orang yang selalu bungkam, sedangkan banyak peluang dan kesempatan padanya. Kelima, karena rahmat-Nya tetap selamanya, maka kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia-Nya dan senang hati melakukan pekerjaan Kristus itu. Satu-satunya cara bertumbuh di dalam rahmat ialah dengan senang melakukan pekerjaan Kristus yang telah diserahkan kepada kita untuk dilakukan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.